Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terus bergulir. 3 kakak kandung korban Tuti Suhartini Rabu sore memenuhi panggilan polisi. Mereka diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Meski demikian, mereka tak bersedia memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan tersebut. Harapannya gimana Bu Riz? Ini udah cepat selesai, Oh, iya, Bu. terungkap. Ini Tadi terkait- apaan aja sih? Tadi apaan aja sih? Belum Oh, belum. baru mau Polres. siap. 2 Oktober lalu, polisi kembali membongkar makam kedua korban untuk keperluan autopsi ulang. Autopsi ulang dilakukan untuk mencari kesesuaian antara bukti dan juga petunjuk baru. Selain itu, polisi juga membutuhkan informasi terkait kondisi luka dan waktu kematian korban. Hampir 2 bulan, kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang ini belum juga terungkap. Polisi mengaku kesulitan mengungkap kasus ini karena tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa pembunuhan. Puluhan saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Tim iNews melaporkan. 59 warga Garut mengaku dibayat masuk aliran sesat Negara Islam Indonesia (NII). Mereka yang mayoritas masih remaja didoktrin dengan menyebut pemerintah Indonesia sebagai togut. 59 warga Kecamatan Garut, Jawa Barat diduga dibayat masuk aliran sesat Negara Islam Indonesia atau NII. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan dari orang tua kepada pihak Pemda setempat yang merasa aneh dengan tingkah laku anak mereka. Pembayatan ini menyasar remaja yang dianggap masih labil. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah RI sebagai togut. Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, 59 warga yang diduga bergabung dengan NII itu akan dibina. Nanti doktrinernya, begitu ya, yang melakukan doktrinasinya, kita juga sudah dipantau dan afiliasinya kemana kita sudah dapatkan. Jadi prosesnya proses cuci otak kayak. Memang itu lebih ke brainwashing, lebih ke kita, karena doktrin ini bisa secara masif masuk. Diketahui, mereka bergabung di NII berafiliasi ke aliran NII Bakar Misbah yang terfokus pada tatanan pemerintahan. Pemda Garut mengaku telah mengantongi 2 identitas pendoktrin dan akan segera ditindaklanjuti. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melantik 3.000 lebih komponen cadangan. Presiden menegaskan Komcat dibentuk khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Inspektur Upacara, hormat segenap. Presiden Joko Widodo melantik 3.103 orang anggota komponen cadangan atau Komcat yang telah dibina dan dilatih oleh TNI sejak 20 Juni hingga 21 September 2021. Pelantikan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Komcat didirikan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan PP Nomor 3 Tahun 2021. Pemerintah bahkan berencana merekrut 25.000 tentara cadangan melalui sistem perekrutan yang dilakukan bertahap sejak awal 2021. Kebijakan Komcat sempat mendapat protes dari sejumlah kelompok masyarakat sipil karena dikhawatirkan menjadi sumber konflik. Namun secara tegas Presiden Jokowi melarang Komcat digunakan untuk kepentingan selain pertahanan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Komcat dibentuk khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Masa aktif Komcat hanya aktif pada masa pelatihan dan mobilisasi. Peserta Komcat dipersilakan melanjutkan profesi mereka, namun ketika negara membutuhkan, mereka harus siaga. Penetapan komponen cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kita. Pada saat yang sama pemerintah melakukan modernisasi alutsista secara menyeluruh pada semua matra, darat, laut, dan udara.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendampingi Presiden dalam pelantikan Komcat menyampaikan bahwa lebih dari 3.000 anggota Komcat terdiri dari Rindam Jaya, Rindam 3 Siliwangi, Rindam 4 Diponegoro, Rindam 5 Brawijaya, Rindam 12 Tanjung Pura, dan Universitas Pertahanan. Indef menyebutkan alokasi belanja pegawai pertahanan adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos pengeluaran lainnya. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar menyebutkan, Kementerian Pertahanan menggelontorkan dana untuk pembentukan Komcat sebesar 1 triliun rupiah dalam 1 tahun. Untuk satu anggota Komcat menghabiskan biaya sekitar 30 juta. Setelah lulus, anggota Komcat menjadi anggota organik yang menerima gaji setiap bulannya. Setelahnya anggota Komcat akan kembali ke pekerjaan masing-masing sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk menggaji Komcat yang sudah terlatih dan siap bertugas ketika negara memanggil. Indonesia tercatat memiliki 800.000 tentara nasional yang terdiri dari personel aktif dan cadangan dengan jumlah masing-masing mencapai 400.000 orang.